Halo Budian. Pagi Budian. Selamat ya Budian kemarin. Berhasil menang satu kasus lagi. Sekarang paling jago di Kota Bening. Ngurusin kasus perceraian ya Ibu Dian Kusuma. Doni Wirawan kecelakaan. Empat tahun menikah. Awal pernikahan aku dan Doni Wirawan kuma karena perjodohan keluarga. Pada hari ke-7 setelah aku putus. Tommy Santoso. Doni Wirawan waktu itu nawarin aku kerjasama. Hidup setelah menikah. Benar-benar kayak hubungan bisnis aja. Dingin, cuek, sepi. Pagi, Pak. Ibu lagi nunggu Bapak makan. Nggak usah. Bahkan, pagi tadi kita berdebat. Kamu taruh aku di depan aja. Nggak apa-apa kok. Apa aku memalukan buatmu? Atau kamu takut status lajangmu rusak? Dan mantanmu tahu kamu udah nikah? Kamu bebas berpikir apa. Sekarang kondisi Doni Wirawan masih teringat 4 tahun lalu. Kapan bakal pulih juga belum pasti. Kamu udah nikah. Kamu nikah sama siapa? Yang jelas bukan sama kamu. Ayo, pulang. Rumah? Pulang ke rumah yang mana? Waktunya balas dendam sudah datang. Keluargamu sudah bangkrut. Sekarang kerja di rumah kami jadi pembantu. Cepatnya, kamu bantu aku. Cuci baju, bersihin rumah. Layan aku. Benar banget, keluargamu emang udah bangkrut. Bulan lalu kamu pinjam 500.000. Jangan lupa kembalikan ya. Ayo, jalan. Itu. Boleh tunda 500.000 dulu? Doni, istri yang kamu rebut dan perebutkan itu, bisa nggak kamu ubah sikap biar hati istrimu kembali? Semua tergantung sikapmu sekarang loh. Ma, aku udah bilang ke Johnny perusahaan udah bangkrut. Agar dia bisa istirahat, jangan keceplosan ya. Iya, pasti kalian jaga baik-baik ya. Kita pasti kerjasama. Kamu bilang aku pembantumu terus kenapa? Kiamat, celana dalam, dan baju kostumku ada di kamarmu. Kebetulan banget ya. Selera aku sama suamimu. Bahkan ukurannya sama persis. Aku memang udah nikah. Suamiku sering sekali ke luar negeri. Malam-malam panjang sendirian. Kamu juga cantik banget. Pasti ada hal yang bakal terjadi. Maksudmu, aku ini simpananmu? Dapat duit. Dan bareng aku juga nggak rugi dong. Bukannya Doni paling suka hal kayak gini? Kita udah kenal lama kan? Nikah sama aku bisa juga buat nutupin ke keluarga besar. Lagian kamu juga nggak rugi. Nggak mungkin. Aku bukan mainan kamu. Tapi di paha dalammu ada tahi lalat merah. Kalau kamu nggak pernah angetin ranjang aku, gimana aku bisa tahu? Kamu suka nggak? Suka. Aku sama suamimu. Kamu lebih suka siapa? Suami aku.
Apakah suamimu, Tommy Santoso? Iya. Kenapa kamu cuci spray? Tadi malam kita ngelakuin itu. Kalau nggak cuci sendiri, siapa yang cuci? Atau, selama ini kamu selalu cuci sendiri. Suami kamu nggak bisa nyuci. Kamu adaptasi sama status baru cepat juga ya. Suami aku memang gak nyuci. Juga nggak ngerti deh selera kamu. Kayak gini, udah nikahin istri, tapi kuek, nggak pernah ngurusin istri. Kamu masih mau nikah sama dia. Aku ini benar-benar buta ya. Kamu emang cuma diranjang aja yang mirip suami. Ya sudahlah. Toh aku juga cuman laki-laki, gak berhak ngatur kamu. Maaf, geser dulu ya. Aku udah selesai nyuci, masih harus masak. Sebenarnya ada yang bantu kok. Bukannya kamu bilang aku satu-satunya ART? Ada pembantu paruh waktu. Pak Bu, Anak dengar katanya Bapak kecelakaan ya? Nggak apa-apa kan? kalian yang diceritakan sama Dian Kusuma, asisten rumah tangga? Iya, kami memang asisten rumah tangga. Ibu bagian masak, Bapak bagian. Tukang kebun. Keluarga kita udah beneran separah ini? Semua salah Bapak sama Ibu yang gak bekus. Untung ada Dian Kusuma yang bantu kita. Kamu harus baik sama dia ya. Aku sama. Aku sama Dian Kusuma itu kalian gak keberatan ya? Gak keberatan kok. Jarang ada Dian yang mau sama kamu loh. Itu rezeki kamu banget. Kamu harus benar-benar jaga dia ya. Cepet-cepet lah punya. Baru 4 tahun. Dunia udah berubah. Jadi kayak gini aja. Apakah perubahan ekonomi membuat prinsip hidup orang juga berubah? Nona Dian Kusuma ya. Kami pasti akan kerja yang baik. Bu, ibu yakin bisa masak? Sudah beberapa tahun jadi asisten rumah tangga. Sebenarnya, yang gosong, hitam, dan lengket ini, itu rasa lada hitam kok. Masih lumayan lah. Hello. Pak Doni. Hello. Pak Doni. Aduh, ini. Tangan aku kepleset. Nggak sengaja jatuh ke lantai. Layarnya jadi hitam. Handphonenya rusak, biar aku bawa buat dibenerin. Siapa itu Ami? Apa kalian sembunyiin sesuatu dari aku? Nggak ada kok. Lihat deh, Dian cantik banget hari ini. Kayak mau keluar aja, kamu nggak buru-buru anterin? Tommy juga datang. Tadi pagi aku satu pesawat dengannya. Dia sendiri yang bilang. Aku ngerti, nanti ketemu ya. Kamu ngapain sih? Kamu aja nggak tahu, suami kamu pulang. Harus orang lain yang bilang, Emang kenapa sih? kalau menurutmu nggak apa-apa. Dulu aku cuma pikir, kamu seleranya jelek. Nggak nyangka hatimu seluas itu. Doni Wirawan, kamu kenapa sih? Aku cuma mau tanya, apa sih yang bikin Tommy Santoso sampai kamu kejar-kejar banget? Aku ngejar-ngejar dia? Siapa yang aku kejar coba? Ya udah, aku ngaku deh. Aku ngejar-ngejar kamu. Semua ini salahku. Aku nggak bisa salahin kamu. Doni Wirawan itu orangnya sombong banget. Sekarang dia mirip anak anjing tersesat. Apa aku terlalu keras? Aku cuman hadir acara malam. Agenda itu sudah dijadwalkan kantor hukum. Nanti malam aku juga bakal pulang kok. Jadi jangan banyak minum ya. Pulang lebih awal ya.
Selamat pagi, Pak dan Bu. Apa nggak apa-apa ya kita bohongin Doni kayak gini? Mereka dulu sangat dingin. Sekarang malah mesra banget. Donnie sebenarnya nggak ada kurangnya. Cuma dia belum mau akui perasaannya. Ya juga sih, bener juga. Kita lanjut aja pura-puranya. Siapa tahu tahun depan keluarga Wirawan udah bisa gendong cucu perempuan. Aduh, hahaha. Dian Kusuma ini cewek bodoh banget. Kenapa dia bisa suka sama Tommy Santoso yang lagi populer? Kamu lagi ngapain? Kok kamu ada di rumah? Mami aku mana? Mami. Siapa mamimu? Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Dian? Dian itu takut sekali sama sakit. Dia tetap ingin melahirkan anak Tommy. Dan anaknya udah segede ini. Kamu tahu nggak? Hari ini Pak Tommy dari Minggui Teknologi juga bakal datang. Kamu maksud yang dari nol, 3 tahun langsung jadi perusahaan teknologi besar, Pak Tommy? Iya. Dia juga masih lajang loh. Hari ini di acara itu banyak sosialita yang ngincer dia. Kamu beneran nggak mau kasih tahu suamimu soal yang sebenarnya? Kalau dia ingat lagi, dia bisa marah besar loh. Biarin aja dia marah dikit. Doni Wirawan setelah amnesia malah lebih seru dari sebelumnya. Sekarang kita lebih nyaman bersama. Orang bilang pria suka pergi keluar rumah. Ternyata karena cari yang baru ya. Tapi kalau di rumah harus jadi. Burung peliharaanmu itu bukan sifatnya Doni Wirawan yang dulu. Nggak aneh menurutmu? Mungkin dia memang relasi. Amnesia kali ini justru bikin dia paham perasaannya ke kamu? Perasaan asli? Mana mungkin. Kita kan cuma nikah demi bisnis. Nggak ada cinta-cintaan. Kadang yang ngalamin malah nggak nyadar loh. Bagas Pratama aku suruh nunggu di rumahmu ya? Hah? Bagas sama Doni dari dulu nggak pernah akur. Mari ku antar kamu ke bapakmu. Kamu tahu bapakku di mana? Ayo, cepetan antar aku. Aku yakin mamaku ada di sini. Tapi kamu yakin bapakku juga di sini? Kenapa? Selama ini kamu belum pernah ketemu bapakmu ya? Kenapa kamu ikut campur? Tommy Santoso memang nggak benar. Istri nggak diperhatiin, anak juga nggak diurus. Pak Doni. Pak Doni, lama nggak ketemu. Grup Wirawan udah bangkrut. Kok masih bisa ramah? Bangkrut. Aku nggak pernah dengar tuh. Tapi ya pasti karena ngelihat mamaku juga, makanya dia sopan banget sama kamu. Hubungan aku sama Dian Kusuma sekarang udah terang-terangan gini. Menurutmu bapakku di mana? Tapi aku kesini buat cari bapakku. Kamu kesini ngapain? Aku cuma mau lihat aja. Cowok nggak jelas ini, bagian mana sih yang lebih oke dari aku? Tommy Santoso tiba. Halo Pak Tommy. Dulu saat sama kamu, aku masih polos banget. Sekarang udah beda kan? Dulu cuma suamimu yang dapat perlakuan istimewa ya? Tapi sejak suamimu umumin status nikah, kayaknya sosialita. Langsung bosan deh. Menurutmu, kalau Tommy sama Doni berdiri bareng, kamu bakal pilih siapa? Maaf, nggak bisa bercanda lagi. Aku udah jadi istri orang. Dian Kusuma. Pak Tommy Santoso lama tak jumpa. Kalian ngobrol dulu, aku keluar sebentar. Dian Kusuma, aku dengar hari ini kamu datang, jadi aku baca jadwal penerbangan biar bisa pulang. Bisnismu sekarang sudah sangat besar, Pak Tommy. Masih marah karena dulu aku pergi ke Amerika? Aku bakal fokus bisnis di Kota Bening, jadi kita bisa lanjut. Sayangnya, sekarang aku cuma urus perceraian. Kalau enggak, bisnis Pak Tommy pasti udah aku tangani. Soal kejadian dulu, aku benar-benar minta maaf. Sering teringat kamu terus. Pak Tommy sudah menikah. Aku tahu. Aku udah cari tahu juga. Dia itu dingin banget sama kamu. Aku tahu kamu sering merasa sakit dan gak bahagia. Sebenarnya, saya baik-baik saja. Maaf ya. Gak apa-apa kan?
Dian Gusmao. Doni Wirawan. Kenapa kamu kesini? Takut sama aku ya? Takut gangguin kamu sama suamimu. Kenapa kamu balik lagi? Maksud kamu, Tommy Santoso? Jangan bicarakan dia. Nggak ada. Dia bukan. Dia udah balik. Kamu gak butuh aku? Johnny, kamu yang paling penting buat aku. Bohong. Iya juga sih. Aku sekarang jadi cowok yang kamu hubungi saat perlu, lalu ditinggalin. Bohong aja, terserah. Nggak ada. Doni? Pak Tommy Santoso. Lama nggak ketemu. Apa kabar? Tommy Santoso. Pak Doni, mau minum sama? Boleh. Kamu gak tahu ya, dia sering sakit maag beberapa tahun ini. Gak bisa minum dingin. Aku nggak tahu. Maaf ya. Sebenarnya aku masih bisa minum kok. Aku akan lebih perhatian lagi. Tinggal di luar negeri beberapa tahun ya. Iya. Dulu, ada yang bilang aku nggak punya karier, nggak cocok buat Dian Kusuma. Makanya, aku nggak pernah berani santai sedikit pun. Jadi, menurut kamu, career lebih penting dari Dian Kusuma? Bukan gitu. Career itu cuma alasan. Kamu tahu nggak gimana hidupnya dia selama beberapa tahun ini? Aku nggak tahu, tapi aku bakal coba tebus semuanya. Kamu benar-benar nggak peduli dia. Kamu juga nggak lebih baik? Keliling dunia, ke sana sini. Makanya, kamu memang sudah ditakdirkan kehilangan dia. Doni Wirawan, kamu ngomong apa sih? Dian Kusuma. Pak Doni, udah seberapa baik kamu? Tommy, kenapa sih kamu harus begitu? Aku memang belum cukup baik. Setidaknya, aku bisa dapatkan sesuatu yang Tommy nggak bisa. Kalian suka ribut ya? Di atas ada tempat boxing loh. Mau sparring aja. Seriusan nih? Kalian beneran mau ribut? Dewasa dikit dong, childish banget sih. Nggak apa-apa, Dian. Kita cuma mau gerakin badan aja kok. Aku juga mau lihat, Pak Tommy. Selama bertahun-tahun ini, emang udah mampu tanggung jawab belum? Dengar-dengar, Pak Doni Wirawan baru kecelakaan. Jika sudah tak kuat, lepaskan. Kalian berdua hati-hati ya. Tenang aja. Aku ahli mukulin cowok, nggak berhati. Aku ahli ngasih pelajaran buat orang licik. Doni Wirawan. Jangan berantem lagi. Aku sudah tahu semuanya. Dulu waktu Dian salah paham soal aku dan adik tingkat, kita bertengkar. Ini rencana kamu kan? Iya, memang aku yang urus. Kalau nggak ada celah, nggak ada masalah. Kamu sendiri yang nggak jaga sikap. Doni Wirawan. Doni Wirawan. Apakah kamu terluka? Sakit nggak? Aku nggak apa-apa. Doni Wirawan, ayo bangun. Tommy, bukannya kita cuma sparring biasa. Kenapa kamu pukul wajah? Jelas tadi dia bisa menghindar, tapi pura-pura. Dia cuma mau bikin kamu kasihan. Memang dia licik banget. Sudah, diam. Ulang lagi yuk. Tenang aja,
Aku nggak apa-apa kok. Jangan kayak anak kecil, suka ngadu. Apa kamu yakin caramu itu bersih? Jangan kira aku nggak tahu semua yang kamu lakukan diam-diam. Kenapa kalau tahu? Yang Dian Kusuma mau aku. Yang dia butuhin juga aku. Hanya aku yang benar-benar bisa memilikinya. Licik. Udah cukup. Cukup. Maaf ya, Dian Kusuma. Aku cuma pengen bela kamu aja. Udah deh. Aku aja yang obatin luka ini. Nggak ganggu kalian lagi. Dian Kusuma. Dian Kusuma Doni Wirawan itu. Suami saya baik-baik saja, kami juga baik. Jadi Pak Tommy Santoso tak perlu khawatir. Saya nggak akan menyerah. Mami, Bagas Pratama, kamu kok datang ke sini? Tuan Doni Wirawan bilang papaku ada di sini. Bawa aku ke pesta buat cari papa. Ini anak kamu ya? Dia, anak angkat saya. Bagas Pratama, Mami, tolong aku. kamu nggak punya ayah, kamu muncul dari batu. Ayo pergi. Mami, tolong aku, Mami. Pelan-pelan dong. Minum dulu mas ganteng yuk. Mau minum dulu nggak? Galak amat sih. Duh, beneran deh. Kamu nggak pulang sama Tommy? Kamu mau aku pulang sama dia? Kamu mau aku ikut dia pulang? Aku punya hak apa buat ngatur kamu? Kamu nggak perlu kasihan, aku cuma mainanmu aja. Bisa lihat kamu aja, aku udah cukup bahagia kok. Jangan salah paham ya, handphoneku lagi mati aja. Jadi nggak bisa pesen ojol. Aku minta tolong pesenin ojol ke tempat Dr. Taufik. Luka aku perlu ditangani dulu. Kalau mama aku lihat keadaan aku kayak gini, pasti dia bakal sedih banget. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu sengaja bikin diri kamu luka. Aku udah pernah lihat kamu tinju. Kemampuanmu lebih hebat dari Tommy. Itu dulu sih. Aku baru kecelakaan mobil. Tommy juga sudah tahu soal hubungan kita. Dia benar-benar nggak nahan pukulannya. Aku nggak mau ganggu hubungan kalian. Tapi, sudahlah. Semua salah aku. Aku harus jujur ke dia aja. Sebenarnya bukan Tommy. Kamu baik-baik aja? Sakit. Aku antar ke Ores ya? Nggak mau ke rumah sakit. Aku pengen pulang. Apa gara-gara dia udah balik, jadi aku nggak bisa pulang sama kamu? Tidak merepotkanmu juga, tidak apa-apa. Cuma aku penasaran, tanpa aku jadi guling peluk kamu, kamu bisa tidur nyenyak nggak ya? Diam. Sayang, hati-hati ya. Kelihatannya kamu menikmatinya, ya? Kalau begitu, nikmatilah burung kenariku. Apa yang terjadi hari ini semoga tidak terulang lagi. Jangan coba-coba juga ikut campur urusan aku sama orang lain. Sayang. Ingat posisi kamu. Nyetir sendiri pulang ke rumah. Gunakan obat di rumah kalau ada. Oke. Aku tunggu kamu di rumah.
Mobil ini sih cocok banget sama kepribadianku. Bapak Doni. Akhirnya, aku nemuin Bapak juga. Aku dengar dari temanku. Katanya temanku lihat Bapak di sini, makanya aku ke sini. Bapak nggak angkat telepon. Ke kantor juga nggak ada. Bapak juga nggak bisa masuk rumah. Aku khawatir banget sama Bapak. Aku benar-benar khawatir padamu. Pak Doni. Kenapa tanganmu bisa terluka? Wajahmu juga begitu. Singkirkan. Apa? Singkirkan tanganmu sekarang. Bapak Doni Wirawan Apadian Kusuma yang bikin kamu terluka. Dari awal aku tahu dia nggak bisa jaga kamu baik-baik. Kamu siapa sih? Ngomongin Dian Kusuma seenaknya banget. Bapak Doni, aku Laila. Doni Wirawan. Dian Kusuma, kamu kok keluar? Ayo, kita pulang bareng aja. Aku takut kamu lupa ingatan, nanti nggak tahu jalan pulang. Kalau kamu nyasar, aku yang harus cari kamu. Dia cari kamu ya. Dia itu cuma orang lewat tiba-tiba aja nanya jalan. Dian Kusuma, tenang aja. Tidak akan ada cewek lain yang dekat denganku. Yuk. Bapak Doni. Doni Wirawan, kok kamu bisa selalu kepikiran begituan di mana aja sih? Sayang, aku cuma mau buktiin. Kalau tubuh aku dan hati aku cuma buat kamu. Jadi, jangan cemburu lagi ya. Aku nggak cemburu kok. Oke, kamu nggak cemburu. Aku yang cemburu. Aku cemburu sama suami kamu nih. Kamu cemburu. Kakak ipar. Teman sekantor lagi sakit, jadi aku antar ke rumah sakit. Gak perlu jelasin ke aku. Aku gak iri kok. Ayo jalan. Kamu keras kepala banget. Tunggu aja nanti kamu bakal kalah. Sayang, lagi mikirin apa sih? Kenapa mau kamu jadi merah gitu? Kalau kamu mau di dalam mobil juga gak apa-apa. Jangan asal ngomong, aku nggak maksud gitu. Cepetan nyetir. Halo, Tommy Santoso. Oh, aku baru aja sampai rumah. Ada apa ya? Gak ada apa-apa kok. Baguslah kalau begitu. Oh iya, aku punya klien yang ingin kamu tangani kasusnya. Aku rekomendasikan kamu. Oke, suruh dia hubungi aku saja. Bukannya tangan kamu lagi cedera? Kemampuanku tetap tidak terpengaruh. Yang mana sebenarnya dirimu yang asli? Kita sudah saling kenal 12 tahun, menikah 4 tahun. Kayaknya aku. Selama ini aku nggak sepenuhnya ngerti kamu. Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan sama Bapak Doni? Jangan salahin aku kalau nggak ingetin kamu. Kalau urusan kantor ketunda gara-gara kamu, siap-siap aja Doni marah. Ami Saputra, tolong sadar diri. Ingat posisi kamu. Apapun yang kulakukan dengan suamiku bukan urusanmu. Urusan kantor tertunda atau tidak, itu masalahku sendiri. Suamiku, karena itu harta bersama. Aku sudah sabar dari dulu. Kamu cuma orang luar. Kerjakan tugasmu sendiri dengan benar. Jangan campuri urusan orang lain. Dulu aku masih sabar demi menghormati Bagas, tapi sekarang jangan buat masalah lagi denganku.
Kenapa kamu cuci spray lagi? Bagas, tenang aja. Aku cuci pakai satu tangan. Jadi pita yang kamu balutkan gak kena. Sebenarnya, gak usah repot begitu. Bagas, jangan khawatir soal spray kotor. Setiap bagian, aku sudah gosok dengan teliti. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu ya, jangan keluyuran. Tuan Doni Wirawan. Bagas Pratama, kok kamu datang lagi sih? Kamu bohongin aku. Mamaku bilang, aku tuh nggak punya papa. Katanya aku lahir dari celah batu. Nggak punya papa. Hubungan Dian dan suaminya ternyata lebih buruk dari dugaanku. Udahlah, walaupun muka kamu nyebelin, tapi sebenarnya kamu nggak salah. Gini aja, kalau kamu janji nggak jadi pengganggu lagi, aku izinin kamu ikut sama aku. Yuk jalan. Mari ikut aku main di luar. Jangan coba suap saya. Tuan Doni Wirawan, kamu baik banget sih ngajak aku ke mall buat main. Main aja kalau disuruh, nggak usah banyak ngomong. Tadi pagi aku dengar Dian bilang mau ketemu klien asing. Aku jadi nggak tenang, bawa aja Bagas biar jadi tameng. Jangan-jangan kamu nggak bisa main ya? Apanya yang susah sih? Bagas Pratama tukar koin dulu. Ternyata kamu masih ada gunanya juga ya? Jelas dong. Lebih berguna dari ayahmu kan? Tuh lihat Mami. Kenapa kamu ngumpet? Apa kamu habis ngelakuin sesuatu yang nakal? SST. Aku nggak mau biar mamamu ngira aku. Ngintilin dia, diam-diam terus nggak percaya sama dia. Oh, jadi dua orang itu harus saling percaya biar bisa awet. Kau nggak boleh terlalu cemburuan, nanti malah bikin ilfil. Bener banget. Yuk, aku ajak kamu makan. Aku lapar. Aku pengen makan. Kamu nggak khawatir sama mama? Kok masih mikirin makan? Nona Dian Kusuma ternyata cantik banget ya. Saat Pak Tommy kenalin ke saya nggak percaya. Masa sih ada Nona Dian Kusuma yang secantik ini dan sehebat ini jadi pengacara? Pak Arman, Bapak terlalu memuji. Silakan cek dulu menunya. Ini Nona Dian Kusuma, belum menikah ya? Suka cowok yang kayak gimana sih? Bagas Pratama. Bagas, kok kamu datang ke sini? Kamu datang sama siapa? Kamu kenal dia? Maaf, adik kecil. Tadi tangannya nggak sengaja. Saya mohon maaf untuk dia. Saya pamit dulu. Pak Arman Suteja, terkait harta Anda dan istri Anda serta hak asuh anak, ada permintaan khusus? Saya nggak akan kasih sepeser pun ke perempuan tua itu. Tapi bagaimanapun juga, itu kan harta bersama suami istri. Perusahaan Anda juga. Dibangun bersama istri hingga sukses. Seperti sekarang. Kalau gitu rasanya kurang adil ya, Pak. Jangan bahas perempuan tua itu, bikinmu jelek. Kita bahas aja hal yang Ibu Dian Kusuma tertarik ya. Pack. Kamu injak kaki saya.
Aduh, maaf ya Pak. Saya nggak sengaja. Tapi, kaki Bapak, jangan asal selonjor. Ya kalau terlalu jauh, nanti bahaya. Biar saya tuangin minumannya. Jenis pelayanan apa ini? Saya mau protes. Ada lagi yang bisa kubantu, Pak? Gak perlu bantuanmu lagi. Pergi. Siapa? Pak Arman Suteja. Saya ke toilet dulu. Oke. Pak Arman Suteja. Sedang apa, Pak? Ibu Dian, minumannya enak juga. Coba deh. Mas pelayan. Boss. Bawa minuman ini buat dicek di lab. Suruh manajer cek rekaman CCTV-nya. Berani kasih obat ke pengacara. Baru kali ini dengar. Maksud kamu apa? Nona Dian Kusuma. Kamu curiga sama aku? Aku kan klienmu. Aku yang kasih kamu kerjaan, kasih kamu makan juga kan? Kamu, orang yang suka kasih obat ke orang, masih berharap aku bela kamu di pengadilan. Mimpi. Aku tahan rasa jijik demi makan malam bareng kamu. Aku cuma mau ngumpulin bukti. Sekarang aku nggak mau. Terima kasus dari kamu, aku malah bakal bantu. Istrimu gratis buat rebut harta biar kamu pergi tanpa apa-apa. Kamu, dasar bajingan. Berani-beraninya lo mukul gue. Tuan Doni Wirawan lumayan juga. Pelayan busuk. Orang rendahan berani ikut campur urusan orang lain. Berani nyentuh cewek gue? Mau mati, ya? Pelayan sampah kayak lo, kalau berani buka masker lo, coba gue lihat muka lo. Perempuan murahan, siapa sih lo? Ini, Pak Doni Wirawan. Pak Doni, saya salah. Saya nggak tahu. Ibu Dian Kusuma itu orang Anda. Kalau tahu, saya pasti nggak berani, Pak. Maafkan saya, Pak. Nona Dian Kusuma. Anda orang baik, jangan marah pada saya. Bukti kejahatanmu sudah terlambat. Sudah dikirim ke pihak berwenang, pengawal. Pak Doni Wirawan, Nona Dian Kusuma. Pak Doni... Apa Anda nggak seharusnya kasih saya penjelasan, Pak? Lihat deh, sebenarnya aku sudah atur semuanya. Nggak bakal ada masalah kok. Kamu tahu, bukan itu yang kutanya. Mami, Tuan Doni Wirawan, kok kamu masih galak aja sama bunda aku? Nggak apa-apa, Mami. Nanti Bagas yang jagain bunda. Bunda? Dia kan bukan mamimu. Mami itu ya bunda. Bunda itu ya mami juga. Bagas itu anaknya Rina Pratiwi. Kamu nggak lupa kan? Iya juga sih. Ingatan kamu berhenti di 4 tahun lalu ya. Jadi, kamu belum pernah punya anak sama orang lain. Kamu kira Bagas itu anak aku? Kayaknya kamu perlu deh cek otak lagi ke Dr. Taufik Abdullah. Abis amnesia, IQ kamu kayaknya agak turun. Bagas, ayo, sopir bisa antar kamu pulang. Bukan itu maksud aku nanya. Aku tanya, kenapa sih Om Tua Mesum itu takut banget sama aku? Masih ada rahasia? Tuan Doni, kamu janji beliin aku es krim. Lepasin dulu dong. Aku nggak mau. Bagas, makan es krim. Nanti perut kamu sakit loh. Pelit banget sih. Dulu, kalau anak itu masih ada, pasti sekarang udah gede ya. Ayo, Bunda, kita pergi. Bagas, makan buahnya. Bagas, jangan marah ya. Aku cuma ajak Bagas. Pertama, jalan-jalan. Kalau kamu nggak suka, aku bakal jarang keluar lagi. Hari ini aku udah jagain kamu setidaknya. Nggak kayak si Tommy Santoso itu, klien yang dia kenalin ke kamu aneh banget. Semua orang di restoran itu adalah orangmu. Kamu juga nggak bisa jamin orang-orang brengsek itu nggak bakal ngelakuin hal licik. Apa aku yang salah? Mau aku sujud dan minta maaf ke kamu? Stop. Doni Wirawan mulai ingat lagi bekuan darah di otaknya mencair. Kamu mungkin cuma jadi kenari emasku beberapa hari.
Apa gara-gara suamimu menyuruhmu jauhi aku? Suamimu menyuruh kamu untuk ninggalin aku. Iya. Doni Wirawan. Besok aku masih ada wawancara loh. Kamu nggak bisa jauh dariku. Silakan tunggu sebentar di sini, Budian. Baik. Dian Kusuma. Pas banget kamu datang ke sini. Buat promosiin kantor hukum ya? Oh, saya datang untuk bahas kerjasama. Soal kejadian waktu itu dengan Pak Arman. Maaf ya, aku salah nilai orang. Jadi kamu sempat terganggu. Ibu Dian Kusuma, silakan ke sini dulu. Baik. Mohon Ibu Dian Kusuma jelaskan sedikit tentang undang-undang yang baru keluar menurut konstitusi yang baru. Terima kasih Ibu Dian sudah hadir di sini hari ini. Telah membantu menjelaskan banyak soal hukum yang menarik. Sekarang waktunya sesi pribadi yang juga jadi topik yang ditunggu. Ibu Dian Kusuma, boleh tanya? Sudah menikah? Boleh tanya, Ibu Dian Kusuma sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Wah, banyak yang suka jadi patah hati, ya. Ibu Dian Kusuma sehebat ini, pasti suami Anda juga luar biasa, ya. Suami saya memang hebat, tapi menurut saya, dia terlalu capek, butuh istirahat yang cukup. Anda sangat mencintai suami Anda, ya? Iya. Aku cinta banget dia. Kalian harmonis banget, semoga bahagia selalu, ya. Terima kasih. Oke, cukup. Wawancara selesai. Pak Hasan, ikut saya ke sini, cek dulu ya. Baik. Doni Wirawan. Kok kamu sendirian di sini? Hujannya deras. Ayo pulang bareng. Kamu beneran sayang sama dia ya? Kamu nggak mau cerai sama dia. Karena kamu cinta dia. Kamu nggak bisa lepas dari dia, kan? Kamu cuma mau manfaatkan aku. Buat balas dendam ke dia. Doni Wirawan, bukan begitu. Kamu jangan sedih. Gimana aku nggak sedih? Bagaimana aku bisa tidak sedih? Kamu minta aku jadi selingkuhan, aku nurut. Kamu minta aku lakuin hal yang paling aku benci. Kamu buat aku jadi orang yang paling aku benci. Tapi karena itu, karena kamu, aku rela. Asal bisa selalu di sampingmu, nggak peduli jadi siapa. Aku rela demi kamu. Apapun bakal aku lakuin. Tapi kamu gimana? Kamu sayang dia. Aku harus gimana? Doni Wirawan, bukan gitu. Dengerin aku dulu. Ceraikan saja dia. Hujannya deras. Mending kamu pulang. Doni Wirawan, pulang bareng aku ya. Aku nggak mau balik. Itu bukan rumahku. Di rumah cuma kamu yang pernah tinggal. Nggak ada orang lain. Tommy Santoso nggak pernah tinggal di situ. Aku sama dia nggak ada hubungan.
Dia bukan suamiku. Dia memang bukan. Iya. Ikut aku pulang. Doni Wirawan. Aku di sini. Besok ikut aku ke gathering kantor ya. Gathering kantor? Yakin mau kasih tahu semua orang? Terserah, ikut atau tidak. Hei, aku ikut. Maaf ya, tadi pagi aku berangkatnya telat. Semua salahku. Kemarin, gak kasih Ibu Dian Kusuma istirahat lebih awal. Jangan asal bicara ya. Aku gak salah ngomong. Kemarin aku temenin pilih baju. Baju buat hari ini. Terlalu semangat, jadi tidak bisa tidur, malah ngajak kamu olahraga. Semuanya salahku. Diam dulu ah. Aku bikinin kamu barbecue ya. Kenapa kamu ajak suamimu ke sini? Aku udah mikir-mikir. Dulu aku gak pernah umumin hubungan kita berdua karena takut ganggu kerjaan. Sekarang rasanya punya yang dukung tuh enak juga ya. Udah, kamu kalah. Kamu tenggelam. Gimana nanti kita? Pura-pura jomblo buat nipu cowok muda? Aku juga gak suka cowok muda. Iya. Kamu cuma suka sama suamimu aja. Tapi kelihatannya, kalian berdua tuh kayak lagi jatuh cinta. Siapa sangka sebulan lalu kalian masih kayak api dan air, dingin sekali. Kenalin ya, semuanya. Ini Pak Tommy Santoso. Hai semua, senang bisa gabung. Minggui Teknologi. Tahun ini, urusan hukum sepenuhnya ditangani kantor kami. Hari ini, kami undang Pak Tommy. Ayo ikut acara gathering kita. Mari kita sambut. Dulu urusan hukum diurus kami. Setiap tahun kamu yang urus, tapi nggak pernah undang saya. Undangan kamu selalu ditolak sekretaris. Jadi, kamu mau diundang? Sebagai rekan kerja. Apakah sebagai keluarga? Sebagai keluarga, tentu. Dian Kusuma. Bagas. Ini spesial aku buatkan untukmu. Coba dicicipi. Aku sendirian. Pak Tommy, kamu juga datang. Yuk, cari makanan enak. Aku. Mungkin mereka akan bertengkar lagi. Apa kalian lihat Doni tadi? Enggak. Barusan nggak kelihatan. Bukannya tadi sama Pak Tommy. Makasih ya. Tommy Santoso. Tommy, Dian Kusuma, bukannya kamu sama Doni? tadi dia pergi, nggak sama aku. Kenapa kamu nggak jagain dia? Dia sudah dewasa. Gimana aku bisa terus jagain? Tempatnya nggak terlalu besar. Gimana mungkin dia bisa hilang di sini? Udah gelap banget. Lagian, sekarang dia lagi ada masalah di otaknya. Masalah di otak. Dian Kusuma. Dian Kusuma. Dian Kusuma.
Dian Kusuma. Kamu nggak ketemu sama dia? Tadi dia terus cari kamu. Nggak ketemu kok. Teleponnya nggak aktif. Ini di mana sih? Kenapa malah makin jauh dari lokasinya? Johnny Wirawan, kamu sebenarnya di mana sih? Ada orang nggak? Dian Kusuma, Dian Kusuma. Dian Kusuma. Johnny Wirawan. Hati-hati. Makasih. Ayo. Sakit banget. Johnny Wirawan, aku sakit banget. Kamu tahu nggak? Ini di mana? Dian Kusuma. Kamu dengar nggak? Cepat jawab aku. Dian Kusuma. Cepat angkat teleponnya. Jangan tutup ya. Johnny Wirawan. Johnny Wirawan. Dian Kusuma. Aku di sini. Johnny Wirawan. Johnny Wirawan, aku terluka. Kamu di mana? Ada apa di tempatmu? Ada tanda apa? Aku langsung ke sana cari kamu. Jangan takut, Dian Kusuma. Kamu jangan sampai takut ya. Johnny Wirawan. Hello, Dian Kusuma. Jangan tutup teleponnya. Dian Kusuma. Aku sudah datang cari kamu. Dian Kusuma. Johnny Wirawan. Tadi, kamu takut nggak? Sedikit sih. Aku takut. Aku benar-benar takut. Tadi aku terus mikir, kalau aku nggak bisa nemuin kamu, aku harus gimana? Kamu takut sama aku. Jika aku kehilanganmu, nggak ada lagi yang biayain kamu. Iya. Jadi, semoga umurmu panjang, ya. Tempat ini kayaknya familiar banget. Dulu kamu juga pernah gendong aku begini. Sepertinya saat kelas 3 SMA, di acara olahraga sekolah, aku sempat pingsan. Ada yang bawa aku ke ruang UKS. Tapi, pasti bukan kamu kan? Kamu lulus SMA langsung ke Amerika. Kamu nggak peduli ya? Siapa yang gendong aku? Kamu nggak tahu juga. Dasar perban udah selesai. Rajin ganti obat, ya. Beberapa hari lagi, cek lagi ke rumah sakit. Harusnya udah oke. Sudah selesai dibalut. Yakin bisa? Coba cek lagi, yo. Saya dokter spesialis otak. Ini cuma keseleo biasa. Kalau nggak percaya, bisa ke rumah sakit buat röntgen. Iya. Kamu hebat. Kamu hebat. Oh iya. Dian Kusuma. Sering sakit perut saat haid. Sering susah tidur akhir-akhir ini. Tolong resepkan obat untuknya. Tolong diam. Utangmu ke aku sudah lunas belum?
konsultasi ini gratis kan? Doni, Dr. Taufik cuma bercanda kok. Aku ambilkan buaya. Dr. Taufik, Doni Wirawan itu orangnya sangat berharga diri. Jangan sakiti dia begitu. Aku janji nggak bakal ganggu suamimu lagi. Menurutku, kalau Doni nggak ingat juga nggak masalah. Sekarang setidaknya dia udah nggak sok keren lagi kan? Tapi aku malah pengen dia pulih ingatannya. Aku pengen dia berani hadapi diri sejatinya. Minum kopi dulu yuk. Kamu nggak ngerti perasaanku. Hah? Sejak kapan kamu bisa buat latte art begini? Bukan aku yang buat. Aku minta orang lain buatkan. Doni Wirawan memang punya selera keren dan pintar memilih orang. Coba minum lagi yuk. Jangan ganggu ya. Saya lagi urus kasus nih. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Setelah kasus ini selesai, aku ajak kamu ke tempat seru. Sebentar ya. Sudah selesai. Berhenti. Dian Kusuma. Lempar ke pengacara tak berperasaan. Demi uang, menindas ibu rumah tangga. Semoga dibalas setimpal. Kalian lagi ngapain sih? Jangan berantem. Ngapain sih? Semua orang lihat sendiri kan. Kasus cerai keluarga kaya yang Dian Kusuma tangani baru-baru ini. Pengacara wanita itu malah bantu laki-laki yang selingkuh merebut hak asuh anak. Padahal dia juga perempuan. Demi uang haram, ibu rumah tangga berjuang 10 tahun. Kehilangan sandaran hidup. Lempar dia. Lempar? Dasar pelupa. Kue aja lupa diambil. Kalian lagi ngapain sih? Satpam. Tangkap semua yang sengaja buat kerusuhan dan sebar fitnah. Siap. Ayo, 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 ayo. Perempuan gak tahu diri, minta perlindungan Doni Wirawan lagi. Kamu pikir semuanya bakal selesai gitu aja? Halo, Taufik. Tolong bantu cek kasus yang Dian bantu untuk keluarga Eko. Siapa yang menyebarkan infonya? Kamu baik-baik aja? Kantor hukum nyuruh aku cuti sementara. Kebetulan aku juga pengen libur. Kamu dulu sibuk banget ya? Aku pernah peduliin kamu gak sih? Nggak pernah. Kamu dingin banget. Nggak pernah dengar ceritaku. Sekarang dipikir-pikir, aku harusnya udah lama buang kamu. Aku separah itu ya? Pak Doni Wirawan yang sibuk sekali. Memang nggak ada waktu perhatiin kerjaan si pengacara. Aku janji. Mulai sekarang, aku pasti bakal lebih peduli sama kerjaan Ibu Dian Kusuma. Kamu? Nggak mau tanya aku kenapa? Aku cuma kehilangan ingatan 4 tahun. Kita udah kenal bertahun-tahun. Dulu itu, kamu menentang keluarga sendiri. Keluar sekolah bisnis, ngotot banget mau jadi pengacara Dian Kusuma. Namun akhirnya jadi pengacara perceraian yang katanya tak bernilai. Tapi aku percaya. Semua kemampuan profesional kamu dan motivasi kamu itu buat lindungin hak orang-orang lemah. Aku pikir kamu nggak pernah peduli padaku. Kayaknya dulu aku emang parah banget. Kalau gitu, aku harus serahkan semuanya. Kamu, ini kan di kantor. Ini kantor.
Lagi mikirin apa? Aku cuma mau kasih kamu kalung. Atau kita pindah ke tempat lain aja. Doni Wirawan. Aduh, udah deh. Aku salah. Kuma bercanda kok. Kamu belum sarapan kan? Aku bawain kue buatmu. Makasih sayang. Kuemu manis banget. Doni Wirawan, kamu gantiin kuemu. Aduh, iya ya, aku gantiin. Selama ada aku, kalau mau nangis, nangis aja. Mau ketawa, ketawa aja. Dokter, tolong periksa dengan teliti. Jika ada hal penting, akan aku catat semuanya. Iya, perkembangannya bagus. Donnie, keluar sebentar. Tunggu di sini ya. Kasus keluarga Zhao itu lagi rame banget di komunitas anti selingkuh yang ngomong banyak. Tapi bocornya dari mana? Aku masih selidiki. Masalah segini aja, kamu selidikin lama sekali. Andai keluargaku nggak bangkrut, aku nggak perlu bantuanmu. Sudah tahu bangkrut, jadi hargai aku sedikit. Dian udah pergi. Hah? CCTV rumah sakit sudah dicek, dia hilang di toilet. Aku taruh pelacak di kalung Dian. Aku kesana duluan. Kamu lapor polisi dan cepat bawa orang. Apa kamu pergi sendiri? Bahaya. Lebih baik sendiri, biar aman. Kalau gitu, kamu nyetir aja. Gunakan ini lebih cepat, nggak bakal macet. Kalian siapa? Kalian mau ngapain? Kami yang mau habisi kamu. Bukan begitu. Kalian mau uang kan? Aku punya banyak uang. Aku bisa kasih kalian banyak uang. Bahkan 2 kali lipat. Tidak, 5 kali lipat. Pengacara macam apa kalian ini? Kalian cuma ngomongin duit terus. Di mata kalian, demi uang, nggak punya hati nurani. Merendahkan martabat orang lain. Bukan begitu, bukan begitu. Kak, ngapain masih ngobrol sama dia? Udah nindas kita. Orang-orang aliansi anti selingkuh harus dihukum. Aliansi anti selingkuh? Kalian salah paham deh. Dengerin penjelasan aku dulu. Masih bisa ngeles aja, cewek nggak tahu malu. Suami Ami Saputra selingkuh, kamu malah bela dia. Kenapa nggak mati aja? Mending aku hajar kamu. Bukan. Aku nggak bantu dia. Semua ini sudah disetujui Bu Ami. Kalau kalian nggak percaya, di HP aku ada rekamannya. Kalian lepasin dulu tali ini. Aku putar biar kalian dengar. Buka kunci HP, butuh sidik jari. Kamu kira kita bego? Buka HP biar kamu lapor polisi? Aku nggak bisa kabur kemana-mana kalau kalian ramai begini. Kalian cuma mau tahu kebenaran kan? Dengar dulu rekamannya. Biar salahin aku dulu, nggak apa-apa kan? Kalau berani kabur, langsung gua habisin. Kejar dia. Lepasin aku, lepasin aku. Dian Kusuma. Doni Wirawan. Kamu nggak apa-apa. Cowok ganteng juga datang. Doni Wirawan. Doni, tangan kamu luka. Tunggu aku. Kita dengar katanya Ibu Dian Kusuma sudah menikah. Peliharaannya ternyata cukup bagus juga ya.
Masih sempat datang bantu kamu. Ibu Dian Kusuma sendiri suka selingkuh. Pantes aja yang bantuin dia cowok-cowok tukang selingkuh. Kumpulan orang bego yang dipermainkan bolak-balik. Ajar aja dia. Doni Wirawan. Hajar aja pasangan selingkuh itu. Doni Wirawan. Doni Wirawan. Doni, jangan bikin takut. Doni, bangun, ayo. Tolong, tolong, ada orang. Doni Wirawan, sekarang kondisinya stabil. Jangan terlalu cemas ya. Iya. Saya perlu keluar. Tolong jaga Doni ya. Orang-orang itu belum tertangkap, jangan gegabah. Bodyguard keluarga Wirawan dan Kusuma sudah siap. Semua sudah hadir. Saatnya menjelaskan situasinya. Ibu Dian Kusuma katanya baru saja mengalami kasus penculikan. Banyak orang bilang kamu itu cari masalah sendiri. Cari masalah sendiri. Kalian memang mendefinisikan hukum dan korban seperti itu? Kami berpikir begitu. Bukankah belajar dari kamu juga? Kamu manfaatkan hukum biar pelaku pernikahan salah bebas berbuat semaunya. Awalnya aku orang tanpa kuasa. Gak mau terlalu menonjol sebelumnya. Aku selalu merasa selama yang aku lakukan. Aku gak peduli omongan orang, gak langgar hati nurani. Namun kini, terlalu sabar aku, orang tersayang terluka. Aku takkan izinkan. Karena Ibu Dian Kusuma begitu yakin, maka apakah bisa dijelaskan tentang perceraian keluarga Pak Eko? Baik, kasus ini, saya sudah dapat izin dari Pak Eko. Selanjutnya, saya akan mengumumkan detail kasus ini secara terbuka. Praktisi hukum sebagai seorang pengacara, kita harus melindungi yang lemah, melindungi mereka yang butuh bantuan dalam keluarga. Suami yang berkuasa, berpengaruh, dan berselingkuh. Istri di rumah, bekerja keras, tanpa mengeluh. Pasti semua orang akan berpikir, ibu rumah tangga itu lemah. Bayangkan jika kamu menjadi pengacara. Kamu akan memutuskan apa? Suami brengsek pergi tanpa bawa apa-apa, ya kan? Minimal dapat setengah harta biar istrinya dapat hak asuh anak dan jauh dari suami itu. Coba lihat lagi deh. Anak ini, inilah. Korban perebutan hak asuh anak. Istri yang dianggap sabar, ternyata pelaku kekerasan. Semua rasa kecewa pada suaminya dilampiaskan ke anak tak bersalah. Ya ampun, kasihan banget anak ini. Kalau sampai cerai anaknya dibawa pergi, anak itu malah jadi nggak punya masa depan. Anak memang nggak bersalah, Pak Eko. Berselingkuh memang salah. Dari cerita anak, menurut anak, kami menyelidiki ini, Pak Eko Saputra. Selama 6 tahun terakhir, dan kedepannya pun, memberikan kehidupan lebih baik dan sehat untuk anaknya. Doni Wirawan, kamu sudah sadar, Doni. Kamu amnesia lagi. Lihat, tatapan matamu kayak ikan mati. Sama persis seperti dulu. Kamu udah ingat semuanya ya? Berapa utangku ke kamu sih? Bagaimana kalau bagian keuangan perusahaan saja yang kirim ke kamu? Jangan gitu dong. Itu kan kebohongan kecil demi kebaikan. Lihat ini. Setelah kamu amnesia, hubunganmu dengan istrimu jadi jauh lebih baik, masa masih mau balik? Suami yang dingin, cuek, dan terasa seperti orang asing. Orang yang menyebar fitnah akan aku bawa ke pengacara. Kirim surat somasi. Dan untuk siapapun yang sakiti suamiku, gak akan kubiarkan lolos. Doni Wirawan, kamu udah sadar. Syukurlah, kamu gak apa-apa. Gimana perasaanmu? Ada gak bagian tubuh yang gak enak? Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu amnesia lagi. Kamu tahu siapa aku gak? Jangan bikin aku takut dong. Dia kenapa? Dian Kusuma. Iya, ini aku. Dia bilang kamu nggak mau sama aku lagi. Aku bilang apa? Aku. Apa yang kamu bicarakan dengan Doni Wirawan?
Kepalaku sakit banget. Aku ingat, kayaknya kamu udah nikah deh. Tapi aku malah tinggal di rumah kamu. Sebenarnya, aku kenapa sih? Dr. Taufik Abdullah, Doni Wirawan ini. Dia amnesia sementara serangan mendadak, hampir sadar tapi dipukul lagi, jadi pingsan lagi. Tidak apa-apa. Doni Wirawan, mau kamu jadi kayak apapun, professional life mine. Aku bakal tetap temani kamu. Pelan-pelan kamu sembuh. Meskipun kamu lupa segalanya, gak masalah kok. Awalnya saya pikir Ibu Dian itu sangat cerdas. Dia ternyata bucin juga ya. Doni Wirawan? Doni Wirawan, kamu gak apa-apa kan? Dengar kabar, aku dan ayahmu langsung terbang dari Italia. Italia? Apa keluarga kita sudah bangkrut? Aku sama ayahmu itu pergi kerja ke luar negeri. Iya, pergi kerja. Kerja? Pakai baju bagus buat kerja nggak pas. Dian Kusuma, menurutku ini nggak benar. Gimana kalau, mari kita ajak suamimu ngobrol, ya? Itu, Dr. Taufik Abdullah bilang, kamu sekarang harus santai aja, jalanin seperti biasa. Kamu ngerasa, aku nggak cocok negosiasi sama suamimu ya? Iya juga sih. Sekarang aku amnesia, bangkrut pula. Nggak punya apa-apa lagi. Itu, kamu jangan mikir aneh-aneh deh. Dr. Taufik juga bilang aku harus sering nemenin kamu. Pelan-pelan kamu pasti bisa sembuh. Beneran mau temani aku? Iya. Orang-orang tua itu pas aku nggak ada. Banyak banget gerak diam-diam. Doni Wirawan, sudah ketemu orang yang dulu nyulik itu. Pernah kontak dengan sekretarismu Ami. Ami Saputra. Aku ngerti. Lagi sibuk apa nih? Undangan ini maksudnya apa? Undangan ini, ada apa nih sebenarnya? Kita kan sudah bangkrut. Kenapa sekolah masih anggap aku alumni berprestasi dan undang aku? Itu, sebenarnya Doni dengerin aku dulu. Sudah tahu kok. Soalnya info dari sekolah kurang update. Kurang update ya? Iya, bener. Mereka nggak tahu kalau Doni bangkrut. Tapi, kok mereka tahu alamat rumah kita ya? Kondisi sakitnya sekarang cukup stabil. Mending jujur aja deh. Udah deh, nggak usah dipikirin lagi. Aku temenin kamu ke sekolah nanti. Bareng-bareng ya. Kamu emang baik banget, sayang. Kenapa? Masih sakit di sini ya? Iya, tolong bantuin aku olesin obat ya. Sayang, semalam rasanya panjang banget. Kamu jangan buru-buru ya. Kamu ngomong apa sih? Baru beli kursi goyangku. Mau coba duduk sini? Dulu aku paling suka di sini. Suka banget. Suka lihat orang favoritku main basket. Bukan. Aku suka diam-diam di sini hafalin hukum. Aneh nggak sih? Unik banget. Dian Kusuma. Tommy Santoso. Aku pernah lihat kamu main basket. Banyak cewek kasih kamu minum. Di antara mereka, ada nggak yang kamu suka? Tebak yuk.
Tapi aku juga nggak pernah lihat kamu deket sama cewek manapun. Jangan-jangan pernah suka diam-diam. Aku suka orang yang bodoh. Bagas, kamu lagi ngapain sih? Ini kan di sekolah. Nggak baik kalau ketahuan. Nggak ngapa-ngapain kok. Doni Wirawan, Dian Kusuma. Pak Sony Ramadan. Ternyata benar kalian aku dia. Saya jadi tenang. Dulu saat kalian minta saya jadi saksi nikah. Pak Sony, Doni kemana? Dia habis kecelakaan. Ada beberapa ingatan yang hilang. Mungkin dia lupa. Soal pernikahan kita, aku ajak dia ke sekolah supaya kenangan itu bisa diingat lagi. Dia suka kamu selama itu. Malah lupa kalau sudah menikah. Dia naksir aku? Iya dong. Waktu nikahan itu, dia sampai cemburu. Dan jutek. Abis itu, aku sempat omelin juga. Selamat buat kalian berdua. Pak Doni Wirawan, silakan gandeng tangan Ibu Dian. Dengar-dengar Dian sama Tommy udah lama pacaran. Kenapa tiba-tiba putus, lalu nikah sama Doni? Pak Sony Ramadan. Kalian di sekolah jalan-jalan dulu aja, ya? Maaf, saya harus pergi dulu. Apa yang dipikirkan? Lagi mikirin suami aku. Ternyata, kamu tampak murung di acara pernikahan itu. Bukan karena marah, tapi cemburu. Siapa yang kamu bilang cemberut? Bukan gitu rasanya. Ada yang aneh, seperti Doni Wirawan sebelum amnesia. Bukan maksudnya kamu, lihat itu apa tuh? Kamu lari cepet banget sih. Takut. Suamimu lihat aku, si mantan pacar ini? Kamu udah ingat lagi ya? Kenapa? Kamu nggak mau aku pulih ingatan? Iya juga sih. Aku kan cuma Ibu Dian Kusuma. Yang bisa kamu suruh-suruh. Enak aja, kamu atur sesuka hati. Bukan gitu kamu. Sudah ingat lagi? Kenapa nggak bilang ke aku sih? Kenapa kamu nangis? Kamu marahin aku. Memang aku bohongin kamu. Tapi selama ini, aku juga khawatir banget sama kamu. Waktu kamu di rumah sakit, aku rawat kamu sepenuh hati. Tapi kamu malah tetap marahin aku. Aku salah. Nggak bakal marahin kamu lagi ya. Kenapa kamu ketawa? Kita bukan anak SMA lagi. Kedekatan kita sah dan legal. Tahu, kenapa lari? Kamu juga tahu kan, kita ini pasangan sah. Siapa dulu yang sembunyiin aku tiap hari? Dulu kamu juga suka dingin banget sama aku kan? Hari nikah aja kamu mabuk berat. Orang yang gak tahu. Kamu mungkin mengira gagal nikahin cinta pertama, terus galau sendiri. Aku senang, jadi minum lebih banyak. Salah?
Ketemu mantan kamu ya. Apa maksud kamu? Tidak ada masalah. Ayo jalan. Mau ke? Mau kemana? Mau kemana nih? Balik ke kantor. Selama aku pergi kemarin, kalau nggak segera balik, kantor bisa benar-benar bangkrut. Nanti, aku cuma bisa cemberut sambil nyuci spray. Ngelayanin Ibu Dian. Bapak Doni Wirawan, selamat pagi. Bapak Doni, Ibu, Bapak Doni, direksi sudah menunggu di atas. Ibu, yuk istirahat di ruang kerja. Baik, Bu. Ibu, ikut saya. Halo, mau minum kopi dulu nggak? Oh, kamu toh. Baru saja Pak Doni masuk kantor, kamu langsung ke sini, ya? Dulu aku cuek sama Doni Wirawan, bahkan urusan sekretaris pun malas aku urus. Sekarang, Apa aku salah ngomong? Manfaatin Doni lagi sakit bikin urusan kantor kacau. Sekarang, Bapak Doni Wirawan udah sadar, tinggal tunggu aja dipecat. Kamu pikir aku nggak tahu diri? Udah lupa sama status sendiri? Emang, kenapa dengan statusku? Aku ini junior Bapak Doni Wirawan dan asisten kepercayaannya juga. Lebih berharga darimu. Istri kontrak dari bisnis masih di bawahku. Lagi pula, Pak Doni Wirawan paling benci dibohongi. Tinggal tunggu cerai saja. Jadi, sekarang kamu nggak mau pura-pura lagi? Langsung nantangin aku ya? Belum tahu kan? Pak Doni Wirawan sudah minta pengacara siapkan surat cerai. Kamu ketawa apa? Kamu ketawa, bodoh. Kamu yang bego. Aku kasih tahu aja ya. Setiap kali kamu ngirimin hadiah ke sini, Bapak Doni nggak pernah lihat. Langsung kubuang. Oh iya, bener juga. Kamu pernah ngirimin kotak hadiah boneka kan? Itu juga aku yang buang. Bapak Doni Wirawan nggak lihat sama sekali. Kamu ya? Kalau Doni Wirawan tahu aku hamil, dia bakal seneng gak ya? Ibu Dian dan Pak Doni tadi rapat. Sekarang mereka sudah berangkat ke bandara. Terus dia kapan baliknya? Ada perlu apa? Bisa aku sampaikan. Aku mau dinas keluar kota. Tolong kasih ini ke dia, supaya setelah lihat, dia ingat telepon balik aku. Barang jelek begini aja. Jadi, dari hamil sampai keguguran, tiap kali aku telepon Doni Wirawan, kamu selalu bilang dia sibuk. Gak ada waktu buat angkat semuanya. Karena kamu... Iya, bukan cuma itu saja. Setiap kali kamu dinas ke luar negeri, aku selalu kasih kode ke Doni. Pergilah cari mantan pacarmu. Jadi coba tebak, mengapa Doni jadi makin dingin terhadapmu? Kamu kira aku nggak bisa kasih kamu pelajaran? Bapak Doni Wirawan lagi cari pengacara buat urus cerai. Tahu, kamu ini pengacara perceraian. Paling terkenal di sini, akan segera diceraikan juga. Reputasi kamu bakal hancur. Mau lihat apa lagi yang bisa kamu banggakan? Bapak Doni, saya nggak ngapa-ngapain. Ibu Dian yang mukul saya. Saya beneran nggak ngapa-ngapain. Istri saya diculik, bukan kamu yang nyuruh. Apakah kamu yang menyebar soal istri saya kurang di pengadilan? Bukan, Doni Wirawan, kesalahpahaman saja. Salah paham? Memang aku mau cari pengacara, namun aku mencari pengacara pidana. Aku mau masukin kamu ke penjara, biar kamu kapok di sana. Saya setia banget sama Bapak Doni, jangan. Aku sama wanita itu, dia mau sakiti Bapak. Berani ganggu istri saya? Rina, ayo bawa dia pergi. Baik. Bapak Doni, Doni,
Hanya aku yang benar-benar cinta kamu, Doni. Mereka semua perempuan jahat. Dian Kusuma. Bagas Pratama, Mama. Mama sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Mama, kenapa ya? Mama hamil. Sudah 1 bulan. Itu. Mama jangan kaget dulu ya. Di awal kehamilan, emosi harus stabil. Ini semua salah aku. Aku nggak sadar dari awal. Mama jadi lebih menderita. Aku benar-benar bodoh. Di dunia bisnis, aku merasa pintar, tapi dibohongi sekretaris selama 4 tahun. Sampai mama hamil pun aku nggak tahu. Aku memang pantas disalahin. Aku memang layak dihajar. Pantas dipukul, Zee. Udah bodoh, temperamen juga jelek. 4 tahun nikah. Selalu bersikap buruk. Aku nggak seharusnya cepat maafin kamu. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan ajak anak-anak. Pergi jauh dari sini, biar kamu hidup sama perusahaanmu. Bagas Pratama. Iya. Paling bagus lagi, bikin drama, istri kantik CEO, kabur bawa anak, supaya kamu terus kejar istri sampai kewalahan. Ibu Dian. Dokter ahli otak kok jadi dokter kandungan sih? Ada apa sih? Kamu pernah suruh aku periksa Ibu Dian dulu. Katanya haidnya nggak lancar. Kok sekarang kamu jadi cepat marah? Kayaknya kamu deh yang haidnya nggak lancar. Mama. Mami. Bagas Pratama, jangan dekati. Tuan Doni Wirawan minggir. Aku mau lihat mama angkatku. Sekarang mama angkatmu lagi hamil. Lo kamu nggak boleh nakal ya? Aku nggak nakal kok. Aku mau nyanyiin lagu buat adik bayi. Dan nari buat dia juga. Bagas Pratama, jangan banyak bergerak ya. Jangan sentuh mama angkatmu. Papa, aku nggak kok. Mereka galak sama aku. Udah ya Bagas, jangan nangis lagi. Papa. Beberapa hari lalu aku udah bilang, aku punya pacar baru. Namanya Tommy. Sekarang kita resmi pacaran. Tommy Santoso, aku kasih tahu ya. Rina Pratiwi, dia teman terbaikku. Jika kamu berani menyakitinya, aku nggak akan diam saja. Tenang aja, nggak ada peluang itu. Selamat ya. Makasih. Tuan Doni Wirawan, kali ini kamu bener juga. Sekarang Tommy Santoso itu papaku. Sering-seringlah dekat dengan Papa Tommy. Kurangi main sama mama angkatmu. Mari kita pergi, jangan jadi penghalang di sini. Cepet banget ya ributnya. Dian Kusuma, ayo kita lihat. Maaf ya, kami salah masuk. Aduh, malu banget. Cepat suruh mereka masuk. Ayah, ibu, masuk aja. Kalian ke Italia buat kerja, kok pulang lagi? Anak nakal, nih. Dian Kusuma hamil itu hal besar. Masa kami kuek? Gak bawa apa-apa buat oleh-oleh. Tenang aja, kita udah siapin semuanya. Nih ya, ini daftar properti di lebih dari 30 negara. Kamu mau main ski di Swiss? Atau jadi petani di Selandia Baru? Ih, Bu. Semua sudah siap untukmu. Bu, ini semua mahal banget. Aduh, gak mahal kok. Selama ini, kamu udah banyak susah bareng anak bandel ini. Katanya. Cinta itu harus bikin kamu punya rumah di seluruh dunia. Hahaha, iya. Doni Wirawan? Doni Wirawan, kalau orang tua kasih, terima saja. Terima aja ya. Lagian, jika keluarga kita bangkrut, aku juga mau tinggal di rumahmu ya. Oh ya, aku ada hadiah buat Dian Kusuma. Ini saham aku dan ibumu di Wirawan Group. Sekarang semua aku serahkan ke Dian Kusuma. Sudah dilegalisir. Bukan, Pak Ayah.
Aduh, kamu terima aja ya. Jadi, mulai sekarang, kamu jadi pemegang saham terbesar di Wirawan Group. Kalau Doni Wirawan nggak nurut jabatan presiden direktur itu, bisa dicopot kapan aja lewat rapat pemegang saham. Aduh, sekarang aku mesti minta bantuan Dian Kusuma, pemegang saham utama. Dasar Boka masih aja usil. Mari ikut aku sebentar. Bu, terima kasih banyak. Aduh, kita kan keluarga sendiri. Oh iya, Bu masih punya satu barang lagi nih. Coba kamu lihat, pasti kamu bakal lebih suka. Ini punya Doni Wirawan. Iya, benar. 4 tahun lalu, tiba-tiba dia pulang. Terus bilang ke aku, suruh aku ke rumahmu buat melamar. Katanya, mau nikahin kamu. Waktu itu aku pikir dia cuma bercanda. Atau malah belum mikir matang-matang. Jadi aku tanya alasannya. Dia malah ngasih album foto ini ke aku. Katanya, dia udah lama suka kamu, mau nikah sama kamu. Bagas Pratama. Kenapa? Doni Wirawan. Kita sudah kenal lama. Kamu pernah jujur nggak sih? Iya. Aku dulu pernah bohong. Sebenarnya dari dulu aku suka sama kamu. Kita sudah kenal lama banget. Tapi kamu nggak pernah benar-benar lihat aku. Terus apa lagi? Aku diam-diam suka Tommy Santoso. Investasi uang supaya dia. Kembangkan bisnis luar negeri supaya dia nggak balik. Aku nggak mau lihat kalian rujuk. Hari saat kamu putus cinta itu. Aku sama teman-temanku pesta 3 hari berturut-turut. Habis itu aku ajak kamu ngomongin soal nikah. Jadi, gaun pengantin itu sudah dipesan lama. Cincin kawin sudah dipesan setahun lalu. Selain itu, nggak ada lagi. Oh iya. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu banget. Aku minta maaf buat 4 tahun ini. Karena aku nggak bisa. Jadilah suami baik. Mereka sudah 10 tahun menikah, tetap romantis. Bener-bener so sweet dah. Kita juga nggak kalah, ya. Kenapa? Papa Mama mesra tiap hari di rumah. Kita udah biasa. Iya dong. Papa malah bilang nanti mau kasih kita adik lagi. Bapak Doni Wirawan, hari ini adalah peringatan 10 tahun pernikahan Anda dengan Ibu Dian Kusuma. Apakah Anda bersedia? Seperti janji waktu. Pernikahan dulu, apakah Anda bersedia mencintai dan melindunginya seumur hidup? Saya bersedia. Aku akan mencintainya 2 kali lipat dan selamanya. Ibu Dian Kusuma, apakah Anda bersedia mulai hari ini untuk selalu setia pada Bapak Doni Wirawan? Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Saya ingin bersama Doni Wirawan sampai akhir hayat nanti. Semoga di sisa hidup ini kita semua bisa hidup damai dan bahagia. Tiap tahun lebih baik.